Masih di ngaji kitab Hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk di hadis nomor 616. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma finnahyi di dalam larangan lil hakin bagi orang yang kebelet pipis atau mungkin kebelet buang air besar. An yusolia jika sholat dia hakin. Atasana Muhammad bin Sobah akhbarona Sufyan ibnu Uyainata an Hisam bin Urwata an Abi an Abdillah bin Arqam. Qala berkata sopo Abdullah. Qala bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada ketika menghendaki sopo ahadukum salah seorang kalian alghaita pada buang air, ya. Kalau bahasa Jawanya nguyuh, ngising, entah buang air besar atau kecil. Wa ukimat dan diqomati apa as-sholatu sholat. Falyabda maka supaya memulai dia ahadukum bihi dengan ghaid. Jadi walaupun sholat sudah iqomat, sudah mau dimulai, nah itu dimulai dari buang air dulu, biar nanti sholatnya bisa lebih tenang. Atasana Bisru benu Adam, tasana Zaid ibnul Hubab, tasana Muawiyatu benu Solih, Anis Safri beni Nusairin, an Yazid beni Sureh, an Abi Umamah. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku naha melarang siapa Rasul an yusolliya jika melakukan sholat sopo arrojulu seorang laki-laki, wanita ya termasuk, wahwa dan utawi rojul iku haikun kebelet. Atasana Abu Bakri benu Abi Saibata, tasana Abu Usamata an Idris al-Audi an Abi Hurairah, qala berkata Abi Hurairah, qala bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakumu tidak boleh berdiri sopo ahadukum salah satu kalian ila sholati pada sholat, wabihi dan iku bagi ahadukum adzan utawi sesuatu yang menyakitkan atau kotoran juga bisa. Jadi menyakitkan itu ya termasuk kebelet itu, atau ya mungkin ada najisnya atau apa, itu disucikan dulu. Atasana Muhammad ibnul Musafa al-Himsi, tasana Baqiyatu an Habib bin Sholih, an Yazid bin Sureh, an Abi Hayyin al-Mu'adzin, an Sauban an Rasulillah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anahu sesungguhnya Rasul iku kola bersabda siapa Rasul. Layakumu tidak boleh berdiri sopo ahadun seorang pun minal muslimin dari orang-orang Islam, wahwa dan utawi ahad iku hain kebelet, kata sehingga ia takhaffafa mencari keringanan dia. Mencari keringanan itu ya kalau pipis ya segera pipis, ya. Kalau buang air besar ya segera buang air besar, sehingga sholatnya bisa lebih enak. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fil mustahadoti di dalam orang yang istihadah. Alati yang qad adat sungguh mampu menghitung dia mustahadah ayyama akroiha pada hari-hari haidnya mustahadah, atau
akro ini bisa bermakna suci juga bisa. Hari-hari sucinya mustahadah. Qabla sebelum an yastamiro jika terus-menerus mengalir biha terhadap wanita yang istihadah opo adamu darah. Jadi kondisi wanita itu kan beda-beda. Jadi ada yang headnya itu tidak teratur, ya. Ada yang headnya itu tidak teratur. Ada yang teratur, ya. Ya sudah bisa dipastikan kalau tanggal sekian itu dia pasti head. Ada yang belum pernah head sama sekali, tapi tahu-tahu istihadah, itu juga ada. Nah, untuk bab yang ini, jadi bab tentang wanita yang istihadah, tapi sebelum terjadi istihadah, dia sudah bisa memastikan kapan dia haid, kapan dia suci. Ya, jadi wanita istihadah yang mana darahnya itu mengalir terus, tidak henti. Nah, sebelum dia istihadah itu dia sudah bisa niteni atau memastikan kapan dia haid, kapan dia suci. Atasana Muhammad bin Rumkin akhbarona Al-Lais bin Sa'din an Yazid bin Abi Habib an Bukairi bin Abdillah anil Mungdir ibnil Mughirah an Urwata bin Zubair ana Fatimata binta Abi Hubes iku haddasathu, bercerita dia Fatimah pada Urwah bin Zubair. Anaha sesungguhnya Fatimah iku atat datang dia Fatimah Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasakat maka melaporkan sopo Fatimah ilaihi pada Rasul adama pada darah. Jadi darahnya itu mengalir terus, yang mana seharusnya sudah waktunya suci, tapi darahnya masih tetap keluar saja, hingga mungkin berbulan-bulan. Faqala maka bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inama sejatinya dalika utawi demikian itu darah, iku irkun darah urat. Jadi bukan darah haid. Jadi darah haidmu itu ya sudah berhenti di waktu seharusnya kamu suci. Nah, kalau ada darah mengalir, nah itu berarti bukan darah haid lagi, itu darah urat. Ya. Mungkin ada luka di rahim atau gimana, terjadi benturan atau mungkin ditendang sama setan juga bisa itu. Ada riwayat lain memang ya dipancal sama setan ada. Ada mungkin karena jatuh atau karena benturan terus terjadi luka di rahim terus mengeluarkan darah melewati kemaluan itu. Atau mungkin sebab-sebab yang lain. Yang jelas itu bukan darah haid. Fangduri maka mengamatilah kamu ida ata ketika datang opo koruki haid kamu pala tusoli maka jangan sholat kamu. Nah, kamu kan sudah bisa niteni tanggal berapa kamu haid, itu di di dianalisa betul kapan kamu haid, ya dititeni betul. Nah nanti kalau waktunya haid kamu ndak usah sholat. Fa'idha maro maka ketika lewat opo al-qur'u haid, masa haidnya sudah selesai, fatatoh hari maka bersucilah kamu. Ya, kalau waktu haidnya sudah selesai, misalnya 7 hari
rata-rata kan itu. Walaupun darahnya masih mengalir, nah itu bukan darah haid lagi, maka kamu supaya bersuci. Tuma kemudian sholatlah kamu ma pada apa-apa, bainal qor'i, antara haid yang sudah lewat, ilal qor'i sampai haid yang akan datang. Tuh. Kalau 1 bulan itu 30 hari, masa haidnya 7 hari. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti sholatnya ya 23 hari. Kan gitu ngitungnya. Atasana Abdullah binul Jarrah, atasana Hamad bin Zaid wa atasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Aliyu bin Muhammad, qala berkata keduanya. Atasana Waqi' an Hisam bin Urwah an Abi an Aisyata, qalat berkata Aisyah. Ja'a datang sopo Fatimatu bintu Abi Hubes. Fatimah binti Abi Hubes. Ila Rasulillah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka berkata dia, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ini sesungguhnya saya iku imra'atun, seorang wanita tahadu yang diistihadhahkan. Fala adhuru maka tidak suci saya. Tidak suci di sini artinya darahnya tidak mampet, masih keluar darah terus. Afa'adau apakah maka meninggalkan saya as-sholata pada sholat? Pokok apa saya harus meninggalkan sholat sampai darahnya mampet? Qala bersabda Rasulullah, tidak. Tidak. Artinya kamu tetap harus sholat. Inama sejatinya dalika utawi demikian itu. Demikian itu darah yang mengalir iku irkun, darah urat. Walaisa dan tidak ada opo darah bil haidoti dengan darah haid. Itu darah urat, itu ada mungkin yang ada urat yang terganggu di dalam. Faida akbalat maka ketika datang opo al haidotu haid, kamu kan sudah bisa niteni ya. Fadai maka meninggalkanlah kamu as-sholata pada sholat, ya, tinggalkan sholat. Biasanya haidnya berapa hari? Kalau 7 hari berarti 7 hari saja itu tidak sholat. Wa idza adbara dan ketika pergi opo waktu haid ya. Kalau waktu haidnya sudah selesai, fagsili maka membasuhlah kamu angki dari kamu adama pada darah. Jadi tetap mandi walaupun darahnya tetap mengalir, dibasuh ya, pakai pembalut, ya, wasoli dan sholatlah kamu. Tetap sholat. Hada utawi ini ku hadis Waqi', hadisnya Waqi'. Ini adalah hadisnya Waqi'. Atasana Muhammad bin Yahya, atasana Abdul Razak, imla'an itu membacakan ya. Alaya atasku min kitabihi dari kitabnya. Ya. Jadi imla itu ya membacakan atau mendiktekan ya. Min kitabihi dari kitabnya Abdul Razak. Wakana dan ada sopo asail, orang yang bertanya iku ghairi selain saya. Jadi yang menanyakan ini bukan saya sebenarnya. Cuma Abdul Razak ya membacakan dari kitabnya, saya dengar di situ. Akhbarona banu Jurejin an Abdillah bani Muhammad bani Akil an Ibrahim bani Muhammad bani Tolhah an Umar bani Tolhah an Umi Habibah binti Jahsin, qolat berkata Ummu Habibah, kuntu ada aku iku ustahadu, diistihadhahkan aku, aidotan pada
eh, pada apa ya? Kalau di makna haid nanti salah paham ya. Haidotan pada darah itu aja. Kasirotan yang banyak, tawilatan yang lama. Karena bagaimanapun ini istihadoh, jadi bukan haid ya, bukan haid. Jadi Ummu Habibah binti Jahsin ini iparnya Nabi, ya, iparnya Nabi. Mengatakan bahwa aku pernah istihadoh, jadi mengeluarkan darah yang banyak dan juga lama. Qolat berkata Ummu Habibah, Fajitu maka datang aku ilan Nabi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Astaftihi bertanya atau minta fatwa aku pada Nabi. Wa uhbiruhu dan mengkabari aku pada Nabi. Qolat berkata sopo Ummu Habibah. Fawajat tuhu maka menjumpai aku atau ketemu aku pada Nabi inda ukti di sisi saudara perempuanku yaitu Zainab. Nah, Zainab ini istrinya Nabi. Qolat berkata sopo Ummu Habibah. Kultu berkata aku ya Rasulullah wahai utusan Allah. Ina sesungguhnya li iku bagiku ilaika pada engkau opo hajatan suatu keperluan. Ini saya ada perlu sebentar Rasul, nah, saya pengen tanya. Qala bersabda Rasul, wama dan apa hiya keperluan. Ini ada keperluan apa? Ya hantah. Ya hantah itu ya wahai wanita. Wahai ini wanita. Ya hantah. Qultu berkata akunya Ummu Habibah. Ini sesungguhnya saya iku ustahadu diistihadohkan saya. Haidotan ya, pada ya seperti head ya, seperti head artinya ya keluar darah dari kemaluan seperti head gitulah. Tawilatan yang lama, kabirotan yang besar, artinya darahnya juga banyak. Wakot manaatni dan sungguh mencegah mencegah opo ini istihadoh ni padaku asolata pada solat wasauma dan puasa. Jadi selama ini ya saya tidak sholat ya tidak puasa. Fama maka apa tak muruni perintah engkau nih pada saya fiha di dalam masalah istihadah ini. Kala bersabda sapa Rasul an atu ya. An atu itu eh, menjelaskan aku laki untuk kamu Ummu Habibah al-kursufa pada kapas ya. Fa'inahu maka sesungguhnya kapas iku yudhibu menghilangkan opo kapas adama pada darah. Jadi aku menjelaskan kepadamu ya untukmu ya, pada kapas artinya kamu ambil kapas terus istilahnya disumbatkan di kemaluan itu biar tidak apa netes-netes gitulah intinya. Karena kapas itu bisa menghilangkan darah. Ya sebenarnya ya tidak menghilangkan, cuma bisa menahan darah.
Ya seperti kalau zaman sekarang ya pembalut itulah. Jadi ya harus tetap sholat kalau memang waktunya haid sudah selesai ya, tetap puasa. Terus kalau sholat ya ya kalau zaman sekarang ya pakai pembalut itu. Qultu berkata aku, Ummu Habibah, gua utawi darah iku aksaru lebih banyak. Nah, darahnya itu ya lebih lebih banyak. Rasul itu gimana? Fadzakaro maka menuturkan sopo sopo Muhammad bin Yahya nahwa hadis Sarik semisal hadisnya Sarik. Hadisnya Sarik itu nanti akan kita jumpai di hadis nomor 625. 625. Sabar dulu ya. Lah darah saya itu lebih banyak Rasul. Kalau cuma pakai kapas ya enggak nututi istilahnya. Enggak nututi, masih tembus. Lalu Muhammad bin Wahya menceritakan hadisnya yang panjang ya, yang mana hadisnya itu seperti hadisnya Sarik. Hadasana Abu Bakri benu Abi Saibata wa Ali benu Muhammadin. Qala berkata keduanya, hadasana Abu Usamah an Ubaidillah bani Umar an Nafi an Sulaimana bani Yasar an Umi Salamah. Qolat berkata Ummu Salamah, Sa'alat bertanya sopo imro'atun seorang wanita an-Nabiya pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka berkata dia imro'ah, ini sesungguhnya saya iku ustahadu ya, diistihadhahkan saya. Fala adhuru maka tidak suci saya. Afa adau apakah maka meninggalkan saya as-sholata pada sholat. Qala bersabda Nabi la tidak. Walakin dan tetapi da'i meninggalkanlah kamu qadral ayam pada kira-kiranya beberapa hari, walayali dan beberapa malam, alati yang kunti ada kamu iku tahidina head kamu. Jadi tidak boleh ya. Jadi kalau bagi wanita yang sudah bisa mengetahui kapan dia haid, kapan dia suci, nah, kalau dia istihadhah ya maka dia tidak sholatnya, tidak puasanya itu ya pas dia haid itu saja. Nah, itu kan misalnya dia tahu kalau tanggal 1 sampai tanggal 7 itu haid misalkan. Ya sudah, nanti tanggal 8 itu sudah mulai sholat lagi sampai nanti tanggal 30. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 7 bulan depan ya tidak sholat lagi. Nah, gitu. Qala berkata sapa Abu Bakrin fi hadisihi di dalam hadisnya Abu Bakar. Waqat rohuna dan kira-kiranya haid minasahri dari bulan. Nah, dalam sebulan itu haidnya berapa hari? Itu dihitung 6 hari kah atau 7 hari atau 8 hari. Tumak tasili kemudian mandilah kamu ya, mandi dari haid wastafiri dan memakai cawet ya, memakai cawet atau ya sekarang ya memakai pembalut lah kamu bisaubin dengan kain karena zaman dulu ya belum ada kapas, belum ada pembalut. Wasoli dan sholatlah kamu. Jadi mandi, nah, darahnya kan masih mengalir, nah itu dikasih pembalut, nah, kemudian tetap sholat.
Haddatsana Ali bin Muhammadin wa Abu Bakri bin Abi Saibata qala berkata keduanya. Haddatsana Waqi' anil A'mas an Habib bin Abi Sabit an Urwata bin Zubair an Aisyah qalat berkata Aisyah. Saat datang sapa Fatimatu bintu Abi Hubes ilan Nabi pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fakolat maka berkata dia Fatimah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ini sesungguhnya saya iku imro'atun seorang wanita ustuhadu yang diistihadohkan saya. Fala adhuru maka tidak suci saya. Afa adau apakah maka meninggalkan saya as-sholata pada sholat? Qala bersabda Nabi la tidak boleh, kamu harus tetap sholat. Inama sejatinya dalika utawi demikian itu, keluarnya darah, iku irkun, ya, darah dari urat, jadi bukan darah haid. Walaisa dan tidak ada apa darah iku bil haidoti dengan darah haid. Ijek tanibi menjauhilah kamu as-sholata pada sholat. Ayama mahidika pada hari-hari haid kamu. Nah, kamu kan sudah bisa niteni, menengarai kapan waktunya haid, ya sudah, kalau di tanggal itu ya sudah, tidak usah sholat. Tumak tasili kemudian mandilah kamu kalau eh, waktunya haid sudah berakhir, darah masih mengalir, ya tetap harus mandi. Nah, watawadoi dan wudulah kamu likul sholatin bagi setiap sholat, ya bagi setiap sholat. Jadi tetap sholat dan setiap mau sholat itu wudu. Kalau dalam riwayat ini ya cukup wudu saja. Wa in kotoro dan meskipun menetes apa darah, adamu darah, ya adamu darah alal hasir di atas tikar. Jadi saking derasnya darah mungkin pakai pembalut itu masih tembus. Ya. Yes, kalau sekarang ya segera dibawa ke rumah sakit gitu aja. Kalau darahnya keluar banyak juga bahaya. Kalau zaman dulu netes ke tikar itu kan mungkin ya tidak ada pembalut, ya tidak ada pembalut. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Ismail bin Musa, qala berkata keduanya. Hadasana Sarik, ini Sarik, an Abil Yaqdhan, an Adi bin Sabit, an Abi an Jadih. Ani Nabi dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi? Al mustahadatu, wanita yang istihadah, iku tadau meninggalkan dia as-sholata pada sholat ayyama akroiha pada hari-hari haidnya wanita. Ini kalau dia sudah bisa niteni atau menengarai. Nah, kalau nggak bisa menengarai gimana lah, nanti ada hadis berikutnya, nggak usah khawatir. Tuma kemudian taktasilu mandi dia wanita. Kemudian setelah dia tahu waktu haidnya selesai, dia mandi. Watatawadhu dan wudhu dia likuli sholatin untuk setiap sholat. Jadi enggak boleh satu wudhu untuk beberapa sholat, enggak boleh. Jadi wudhu untuk setiap sholat. Watasumu dan tetap puasa dia, watusoli dan tetap sholat dia. Jadi enggak boleh ditinggalkan, wong itu bukan darah haid soalnya. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fil mustahadoti di dalam wanita yang istihadoh. Idah talato ketika campur, artinya tidak
jelas alaiha atas wanita opo adamu darah. Jadi dia itu belum bisa membedakan ini darah haid atau darah istihadah. Ya, karena memang mungkin ini baru ya ABG, anak baru gede. Jadi tahu-tahu keluar darah dan itu berlanjut lama, berapa bulan gitu. Ya, dalam hal seperti ini kan si wanita juga bingung ini haid ataukah istihadah. Kalau mau dipastikan haid, wong sebelumnya ya belum pernah haid, mau dibilang apa istihadah ya gimana, wong usia segitu ya biasanya sudah waktunya haid, nah kan gitu kan. Mau dibilang haid kok lama, berbulan-bulan, nah, kan itu juga. Jadi idah talato alaihat dam itu seperti itu. Jadi nggak jelas kasusnya ini haid kah atau istihadah kah gitu. Falam takif maka tidak berhenti siapa wanita yang istihadah ala ayami haidiha atas hari-hari haidnya wanita. Karena hari haidnya kapan ya belum tahu. Ya belum tahu itu loh. Atau mungkin wanita yang sudah mulai tua ya, yang sudah menopause tahu-tahu keluar darah lagi ya itu juga repot itu. Ini apakah haid, apakah apakah istihadah gitu. Dikatakan haid kok terus sampai sebulan misalnya. Dikatakan istihadah ini ya belum dipastikan ya ini haidnya sudah berakhir apa belum kan gitu. Hadasana Muhammad bin Yahya, dasana Abul Mughirah, dasana Al-Auza'i, Ani Zuhri, An Urwata bin Zubair, wa Amroh binti Abdurrahman, anak Aisyah, sesungguhnya Aisyah, zaujan Nabi, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau termasuk wanita yang memang haidnya tidak teratur, tahu-tahu kena istihadah, lah itu juga bingung itu. Qalat berkata Aisyah, ustuhidat diistihadahkan sama Ummu Habibah bintu Jahsin. Ummu Habibah bintu Jahsin. Wahya dan utawi Ummu Habibah iku tahta Abdurrahman ibni Auf. Di bawah Abdurrahman ibni Auf. Artinya dia adalah istrinya Abdurrahman bin Auf. Istihadah sab'a sinin selama 7 tahun. Ya lumayan ini 7 tahun istihadah terus. Pasakat maka lapor dia Ummu Habibah dalika pada demikian itu linabiyi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakola maka bersabda sopo an nabiyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna hadihi sesungguhnya ini. Iku laisat tidak ada opo hadihi apa darah ya atau istihadah. Iku bil haidoti dengan haid. Jadi istihadah dengan haid itu beda ya. Wa inama dan sesatinya huwa adapun darah yang mengalir iku irkun darah urat. Jadi bukan darah haid. Fa'idha akbalat maka ketika menghadap atau datang opo al haidatu waktunya haid. Ini bagi yang sudah teratur ya. Padai maka meninggalkanlah kamu as-sholata pada sholat. Wa idza adbarat dan ketika pergi opo waktu haid faktasili maka
maka mandilah kamu, wasoli dan sholatlah kamu. Qalat berkata sopo Aisyah, pakanat maka ada sopo Ummu Habibah, iku taktasilu mandi dia, likuli sholatin untuk setiap sholat. Istrinya orang kaya, nah, ya kan, air melimpah mungkin. Jadi untuk Ummu Habibah itu prakteknya setiap mau sholat itu mandi. Jadi tidak hanya sekedar wudhu, itu tidak. Tumatu soli kemudian sholat dia Ummu Habibah. Ya, sholat dia. Kalau di hadis sebelumnya kan wudhu untuk setiap sholat. Nah, kalau ini si Ummu Habibah ini mandi untuk setiap sholat. Wakanat dan ada sopo Ummu Habibah iku takoudu duduk dia Ummu Habibah pimirkanin di dalam suatu wadah yang besar, ya, wadah yang besar, bak besar itu. Jadi itu wadah yang biasa untuk nyuci pakaian, mirkan. Liuhtiha milik saudara perempuannya Ummu Habibah, yaitu Zainab binti Jahsin. Ya, Zainab binti Jahsin. Hatta sehingga ina kumrotadam, sesungguhnya merahnya darah, iku lataklu nisaya mengalahkan apa merahnya darah al-ma'a pada air. Jadi saking banyak keluar darah itu sampai seperti itu. Jadi kalau sholat itu ya duduk di atas bak gitu untuk nadai darahnya itu. Terus baknya diisi air. Itu pun saking banyaknya darah itu, airnya itu terkalahkan oleh merahnya darah itu, saking banyaknya. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fil bikri di dalam gadis atau ya gadis yang mana eh, ini di usia haid, ya, usia haid. Idab tudiat ketika dimulai dia gadis mustahadotan dengan diistihadohkan. Ini, jadi dia belum tahu ini darah haid atau darah istihadoh karena memang belum pernah haid. Ya. Atau karena ada laha bagi gadis opo ayam muhaidin, hari-hari haid. Panasiatha maka lupa dia bikri itu pada hari-hari haid. Karena memang hari-hari haidnya belum teratur. Jadi dia sudah haid terus istihadoh, sementara dia belum bisa menengarai kapan waktunya haid, kapan waktunya suci. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, Hadasana Yazid bin Harun, Ahbarona Sarik, an Abdillah bin Muhammad bin Akil, an Ibrahim bin Muhammad bin Tolhah, an Amih Imran ibni Tolhah, an Umih dari ibunya yaitu Hamnah binti Jahsin, anaha sesungguhnya Hamnah iku istuhidot diistihadohkan dia ala ahdi eh, ala ahdi Rasulillah atas zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atat maka dia datang atau datang sopo Hamnah Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakolat maka berkata sopo Hamnah binti Jahsin,
ini sesungguhnya saya iku ustuhitu diistihadhahkan saya haidotan pada ya istihadhah itu aja ya. Jadi keluar darah seperti darah haid tapi bukan haid. Mungkarotan pada eh, mungkarotan yang diingkari sadidatan yang luar biasa. Nah, ini juga hadisnya Syarik ya. Ini juga melengkapi dari hadis nomor berapa? 622 yang tadi sudah kita baca ya. Jadi istihadhah keluar darah dari kemaluan seperti haid tapi mungkaroh. Mungkaroh itu enggak waktunya haid tapi keluar darah nah, gitu loh ya. Kemudian sadidah dan darahnya itu deras banyak ya. Kala berkata sapa Rasul laha pada Hamnah, ihtasi. Nah, ini ihtasi memakailah kamu ya kursufan pada kapas ya seperti pembalut kalau zaman sekarang. Jadi memakai sempaklah bahasanya itu, memakai sempaklah kamu kursupan pada kapas. Qolat berkata sopo Hamnah lahu kepada Nabi ya. Inahu sesungguhnya darah iku asatu lebih sangat mindalika dari demikian itu kapas ya. Biasanya kalau ditampung kapas masih nampung Nabi, kalau ini darahnya lebih banyak gitu loh. Kapas ya tembus. Ini sesungguhnya saya iku asudju. Asudju. Asudju itu mengalir saya ya, sajan dengan mengalir sungguh. Nah, Kala bersabda siapa Nabi? Darahnya itu deras ini. Talat jami. Nah ini. Talat jami maka memakai sempaklah kamu. Jadi memakai celana dalam yang ada pembalutnya kalau sekarang. Wata hayyadi dan apa? Menghitunglah hari haidmu. Ya, menghitunglah hari haidmu fi kulli sahrin di dalam setiap bulan fi ilmillah di dalam ilmunya Allah sittata ayamin 6 hari au sab'ata ayamin atau 7 hari. Jadi berdasarkan ilmunya Allah haid yang alami itu kalau tidak 6 hari ya 7 hari. Ini normal ya. Lah, kamu harus niteni ya. Kan sudah titen kan, sudah bisa menganalisa dalam 1 bulan itu haidnya kapan. Lah, haid itu kalau normal menurut ilmunya Allah itu 6 atau 7 hari. Tumak tasili kemudian mandilah kamu guslan dengan mandi sungguh. Wasoli dan sholatlah kamu, wasumi dan puasalah kamu, talasan 3 wa isrina dan 20 berarti 23. Jadi tetap sholat puasa selama 23 hari. Kalau haidnya itu
7 hari. Atau arba'atan atau 4, wa isrina dan 20. Lah kalau haidnya itu 6 hari, maka kamu puasa 24 hari. Wa akhiri dan mengakhirkanlah kamu ad-duhra pada sholat duhur. Wa qaddimi dan mendahulukanlah kamu al-asra pada sholat asar. Waktasili dan mandilah kamu lahuma untuk keduanya guslan dengan mandi sungguh. Nah, nanti caranya sholat duhur diakhirkan, asar diawalkan. Contoh, umpama waktu asar itu jam 3 sore. Umpama ya, ini waktu di Indonesia ya, jam 3 sore. Maka nanti sholat duhur itu ya jam 3 kurang seperempat. Nah, nanti begitu adzan asar jam 3, lah kamu langsung sholat asar. Itu jadi walaupun sholat duhur itu diakhirkan, tapi masih ada di waktu duhur. Walaupun sholat asar itu diawalkan, masih ada di waktu sholat asar. Jadi mandi sekali untuk sholat dua, yaitu sholat duhur dan asar. Jadi mungkin ya jam 2 seperempat itu mandi, ya kan? Mandi sampai jam 3 kurang seperempat, nah sholat, nanti jam 3, adzan asar itu langsung sholat asar. Itu begitu prakteknya. Wa akhiri dan mengakhirkanlah kamu al-maghriba pada maghrib. Wa ajili dan mentergesakanlah kamu al-isya'a pada isya. Nah, gitu. Maghrib juga sama seperti itu. Ya. Waktasili dan mandilah kamu lahuma untuk keduanya guslan dengan mandi sungguh. Nah, nanti isya itu jam berapa? Jam 7 misalkan. Nanti jam setengah 7 mandi. Nah, berapa jam 7 kurang seperempat sholat maghrib. Terus jam 7 adzan, lah segera sholat isya. Itu. Wahada dan utawi ini, ya, utawi ini penjelasannya Nabi. Ini bisa ucapannya Nabi, bisa ucapannya Hamnah, ya. Iku ahabul amro ini lebih menyenangkannya dua perkara, ilaya padaku. Nah, kalau ini yang paling enak daripada setiap sholat harus mandi, ya. Jadi daripada setiap sholat harus mandi. Kalau di hadis ini kan 1 kali mandi untuk dua sholat. Itu juga bisa dilihat di Sunan Abu Dawud nomor hadis 287. Nah, perbandingannya seperti itu di babu mankola inda akbalatil haidoh tado'us sholah. Bisa dilihat di situ.